Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Hanidah Laila Saidah, dengan NIM terakhir 246, akan menyampaikan materi Fikih kelas 9 MTS semester 1. Selanjutnya, yang itu mengenai penyembelihan, kurban, dan akikah. Untuk materi pertama yaitu penyembelihan. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Maksudnya, binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara akan menjadi binatang sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Sedangkan pengertian secara istilah adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Yang kedua, dasar hukum penyembelihan, yaitu berdasarkan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, yang berarti diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelih dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Lalu yang ketiga ada rukun penyembelihan, yaitu yang pertama orang menyembelih, yang kedua hewan yang disembelih, ketiga niat penyembelihan, dan yang terakhir adalah alat untuk menyembelih. Yang selanjutnya cara penyembelihan yaitu ada 3. Yang pertama, bagi penyembelih harus beragama Islam, balik, berakal, menyembelih dengan sengaja atau sadar, membaca basmalah, dan menyebut nama asma Allah. Yang kedua, hewan yang disembelih dalam keadaan hidup dan termasuk hewan yang halal untuk dikonsumsi. Yang ketiga, alat penyembelih harus tajam dan dapat dilukai serta tidak terbuat dari tulang, kuku, ataupun gigi sehingga proses penyembelihan dapat dilakukan secara cepat dan hewan tidak merasa kesakitan. Lalu, yang kelima ada kewajiban dalam menyembelih binatang, yaitu yang pertama, hendaknya binatang itu dipotong atau disembelih pada pangkal leher bagian bawah. Yang dipotong adalah bagian tenggorokan binatang itu, yaitu jalan pernafasan. Yang ketiga, selain tenggorokan, harus juga dipotong kerongkongan yang merupakan jalan makan. Dua buah urat nadi binatang itu, kiri dan kanan, harus dipotong juga. Yang terakhir, pada waktu menyembelih harus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, yang selanjutnya yaitu pengertian kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qoriba yaqrabu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketentuan hewan kurban, yaitu yang pertama cukup umur. Untuk unta berusia 5 tahun dan memasuki 6 tahun, untuk sapi dan kerbau berusia 2 tahun memasuki 3 tahun, untuk kambing berusia 2 tahun yang memasuki 3 tahun, untuk domba berusia 1 tahun yang memasuki 2 tahun. Dalam kondisi cacat, yaitu matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang, badannya tidak kurus kering. Lalu yang ketiga, ada waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah yang pertama pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah salat Idul Adha. Yang kedua pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah sebelum salat maghrib. Lalu yang kedua untuk tempat penyembelihan sebaiknya dilaksanakan dekat tempat pelaksanaan salat Idul Adha. Yang keempat, sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Hal-hal yang disunahkan saat menyembelih hewan kurban adalah yang pertama, hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih. Yang kedua, disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk Dzulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Lalu yang terakhir adalah daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya,
sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk tetangga sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Lalu yang selanjutnya, akikah. Pengertian akikoh secara bahasa berarti memotong rambut bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan secara istilah adalah kegiatan menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 setelah bayi dilahirkan. Hal ini dilakukan sebagai rasa wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada dasar hukum akikah, yaitu seperti yang terdapat dalam hadis Rasulullah yang berarti sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikoh pada hari ke-7 dari hari lahirnya. Dan itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat At-Tirmizi. Akikoh yang pertama, umur binatang akikoh sama dengan binatang kurban, yakni kambing minimal berusia 2 tahun dan sudah tanggal giginya. Yang kedua, pemanfaatan daging akikoh sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dijual belikan walaupun itu kulitnya. Yang ketiga, waktu penyembelihan disunahkan dilangsungkan pada hari ke-7. Jika tidak, maka pada hari ke-14 atau hari ke-21 dari hari kelahirannya. Jika masih tidak memungkinkan, maka dapat dilaksanakan kapan saja. Untuk ketentuan akikah, hal-hal yang disyariatkan terkait akikah yaitu ada dua. Yang pertama disyariatkan untuk memberi nama anak yang dilahirkan nama yang baik pada hari 7. Ya, lalu yang kedua mencukur seluruh rambutnya tanpa tersisa dan bersedekah dengan perak seberat rambut yang dipotong. Baik, selanjutnya kita memasuki bab kedua yaitu yang membahas tentang khiyar, qirad, dan riba. Yang pertama yaitu jual beli. Pengertian jual beli dari secara bahasa berarti tukar menukar dan secara istilah berarti pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Dasar hukum jual beli sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 yang berarti tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil dari perniagaan dari Tuhanmu. Yang ketiga ada rukun jual beli. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu yang pertama penjual dan pembeli, yang kedua barang yang diperjualbelikan, yang ketiga alat nilai tukar pengganti barang, dan yang terakhir adalah ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau ijab qabul. Secara jual beli, penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho, artinya tidak ada paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak untuk melakukan transaksi. Pihak yang bersangkutan, pembeli dan penjual harus sudah dewasa, cakap, dan dalam kondisi sadar saat melakukan transaksi. Artinya tidak ada penipuan, pengelabuan terhadap salah satu pihak karena sedang tidak sadar atau masih anak-anak. Yang ketiga, adanya akad alias kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak. Artinya, jual beli itu diikrarkan sehingga kedua belah pihak sama-sama sadar bahwa mereka melakukan jual beli dan saling mengetahui. Yang keempat, macam-macam jual beli. Dari secara hukum dibagi menjadi 3, yaitu jual beli yang sah, yaitu jual beli yang diperbolehkan, dan yang kedua adalah jual beli yang terlarang, yaitu jual beli barang haram. Contohnya ialah seperti menjual minuman keras atau khamar, bangkai, darah, atau daging babi. Dan juga seperti jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Sehingga anak kandung kan masih dalam kandungan sehingga belum terlihat wujudnya seperti apa, sehingga tidak boleh diperjualbelikan hingga anak tersebut lahir. Lalu, yang ketiga, jual beli yang sah tetapi dilarang dalam agama, yaitu jual beli dengan niat menimbun barang, dan juga jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan, yaitu berbuat curang. Lalu, khiyar. Khiyar ialah memilih. Sedangkan secara istilah, khiyar yaitu memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad atau transaksi jual beli atau membatalkannya. Dasar hukum khiyar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Jika engkau suka maka ambillah, dan tidak suka maka kembalikan kepada pemiliknya. Macam-macam khiyar yaitu ada khiyar majlis,
yaitu khiyar yang berlangsung ketika penjual dan pembeli masih berada di dalam tempat jual beli tersebut. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah, maka khiyar tidak bisa dilakukan lagi. Yang kedua ada khiyar syarat, yaitu hak penjual dan pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu yang ketiga ada khiyar aibi, adalah khiyar untuk pembeli yang memiliki hak untuk memilih untuk membatalkan atau meneruskan transaksi jika terdapat kecacatan pada barang yang akan dibeli. Lalu yang terakhir ada khiyar ru'yah, adalah hak pembeli dalam membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli yang disebabkan oleh objek transaksi belum nampak, sehingga pembeli masih merasa ragu-ragu, jadi pembeli bisa meneruskan atau membatalkan pembelian barang tersebut. Yang selanjutnya, Qirad merupakan pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya. Dasar hukum qirad sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berarti ada 3 pahala yang diberkahi, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga bukan untuk dijual. Lalu rukun dan syarat qirad yaitu pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal amil. Syarat keduanya adalah sudah mumayyiz, berakal sehat, sukarela atau tidak terpaksa, dan amanah. Ada modal usaha. Modal usaha bisa berupa uang, barang, ataupun aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitasnya, dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak. Jenis usaha yang dijalankan harus jelas dan disepakati oleh keduanya. Keuntungan, pembagian keuntungan disepakati bersama saat mengadakan perjanjian. Ijab kabul atau serah terima di antara keduanya dan harus jelas dan dituangkan dalam surat perjanjian. Orang yang menjalankan qirad adalah ada beberapa larangan yang harus dihindari bagi orang yang akan menjalankan qirad, yaitu antara lain, yang pertama, melanggar perjanjian akad, yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan sendiri, yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha, dan yang terakhir, menggunakan modal tersebut untuk perdagangan yang diharamkan oleh syara. Bentuk-bentuk qirad ada 2, yaitu qirad dalam bentuk sederhana. Qirad ini dilakukan secara perorangan dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Islam datang. Qirad dalam bentuk ini sudah dilakukan oleh umat manusia. Kita kenal sejarah Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Beliau pernah menjalankan perdagangan yang modalnya berasal dari istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Qirad bentuk sederhana ini sampai sekarang masih dipraktikkan umat manusia, baik di kota maupun di desa. Yang kedua, ada qirad dalam bentuk modern. Qirad yang juga disebut dengan mudharabah dalam kehidupan modern dapat dikembangkan lebih jauh. Sebagai contoh, bank muamalat yang memiliki prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di bank muamalat, dia ingin mengadakan akad dengan pihak bank seperti qirad. Pihak bank akan menghilangkan uang itu untuk usaha, sedangkan keuntungannya nanti dibagi dengan cara bagi hasil. Ada beberapa ketentuan qirad, yaitu sebagai berikut. Lalu, selanjutnya, akan materi riba. Pengertian riba. Secara istilah, riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Dasar hukum riba yaitu berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berarti Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu jenis-jenis riba. Dalam fikih muamalah, jenis riba dibagi menjadi 4, yaitu riba fadli, riba qardi, riba yad, dan riba nasi'ah. Yang selanjutnya yaitu bab 3, ariyah dan wadiah.
Yang pertama adalah ariyah. Pengertian ariyah menurut bahasa adalah pinjaman, sedangkan menurut istilah berarti memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau gratis. Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut dengan ariyah. Dasar hukum aliyah yaitu seperti dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berarti dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Untuk hukum ariyah yaitu ada 4, yaitu mubah, sunnah, wajib, dan haram. Itu bergantung dengan keadaannya. Lalu yang selanjutnya yaitu rukun pinjam meminjam ada 4, yaitu adanya mu'ir atau orang yang meminjami, adanya mustair orang yang meminjam, adanya musta'ar barang yang akan dipinjam, dan yang terakhir ada sighot ijab kabul. Yang lalu selanjutnya syarat ariyah, yaitu syarat bagi orang yang meminjam balik dan barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Lalu syarat mustair mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam barang. Mampu menjaga barang yang dipinjamkannya dengan baik agar tidak rusak, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam tersebut. Syarat musta'ar atau barangnya yaitu barang dipinjamkan benar-benar milik orang yang meminjamkan, ada manfaat yang jelas, barang itu bersifat tetap atau tidak habis ketika sudah diambil manfaatnya. Oleh karena itu makanannya telah dimakan menjadi habis dan kurang zatnya tidak sah dipinjamkan. Lalu yang terakhir ada sighot ijab kabul, yaitu bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka atas manfaatan barang yang dipinjami. Ariyah ada 2, yaitu ariyah mutlaqah dan ariyah muqayyadah. Untuk ketentuan mu'ir dan mustair sudah tertera di bawah ini. Selanjutnya yaitu ariyah ada 2, yaitu ariyah mutlaqah dan ariyah muqayyadah. Untuk ketentuan mu'ir dan mustair sudah tertera di bawah ini. Selanjutnya yaitu pengertian wadiah menurut bahasa berarti titipan, sedangkan secara istilah wadiah adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya. Dasar hukum wadiah yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Rukun wadiah ada 4, yaitu orang yang menitipkan, orang yang dititipkan, barang titipan, dan sighot ijab kabulnya. Syarat-syarat wadiah, orang yang dititipkan dan orang yang menitipkan harus sama-sama berakal. Harta yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik, kedua belah pihak harus balik dan memais. Hukum menerima wadiah ada 4, yang pertama wajib, sunnah, yang ketiga ada haram, dan yang terakhir adalah makruh. Untuk macam-macam wadiah ada 2, yaitu wadiah yad al-amanah dan wadiah yad al-adamanah. Dan untuk jenis barang yang dapat dititipkan ada 3, yaitu yang pertama harta benda, yang kedua uang, dan yang ketiga dokumen penting seperti saham, surat perjanjian, atau sertifikat. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila banyak salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.